Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kuat batinnya terkoneksi ke kamu. Kuat batinnya terkoneksi ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. @Sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya, energi dari seseorang yang hanya kuat terkoneksi sama kamu ya, batinnya ya, intuisinya. Ada energi divine intervention. Ini ada intervensi dari energi semesta, ya, dimana ada hal-hal yang ngomongin soal semesta turun andil dalam koneksi hubungan ini, ya. Jadi sangat mungkin banget ini adalah energi yang terkoneksi memang secara spiritual, ya, dan sangat mungkin adalah energi yang terhubung karena ada jalinan dan energi semesta ya. Jadi mungkin saja ada hal-hal yang seperti tidak mungkin, atau hal-hal yang di luar ekspektasi, atau hal yang di luar prediksi ternyata bisa terjadi gitu ya dalam hubungan ini ya. Hubungan yang juga kayak mau pisah tuh selalu ada jalan kembali, atau mau menjauh tapi selalu terhubung kayak gitu ya. Ini memang ada salah satu mungkin rencana semesta soal hubungan kalian antara kamu sama orang ini. Energi break up. Nah, kenapa? Ini nampaknya adalah energi kamu dengan seseorang yang mungkin kamu udah putus gitu ya sama dia, atau udah-udahan sama dia ya. Mungkin kamu udah pergi ninggalin dia, atau dia udah pergi ninggalin kamu. Entah itu udahannya dengan cara memang di official atau resmi diucapkan bahwa kita udahan, atau memang udahannya dengan cara memang ada yang hilang, ada yang ghosting dan sebagainya. Tapi balik lagi, meskipun sudah mencoba menjauh, ternyata semesta mungkin turun andil dalam hubungan ini. Kamu berdealing dengan seorang player ya teman-teman ya. Kamu berdealing dengan seorang player, mungkin dia susah serius, dia mungkin punya lebih daripada satu pria atau lebih daripada satu wanita, dia charming, dia suka bermain-main dengan cinta ya, itu sangat mungkin sekali. Jadi mungkin itu juga yang jadi alasan kamu untuk menyudahi hubungan ini, karena kamu nampaknya merasa ada yang lain, atau mungkin dia nggak serius dan sebagainya. Ada narcissistic behavior ya. Kamu juga mungkin banget ya berdealing dengan seseorang yang cenderung ada sisi NPD. Dia selalu merasa dirinya benar. Terus habis itu di sini juga dia punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Terus habis itu di sini juga dia bisa saja manipulatif dan semua sifat-sifat NPD lainnya ya. Tapi energi intervensi dari semesta ini ya, sangat mungkin membawa energi koneksinya ke kamu sangat kuat sekali, dan itu mungkin ya terhubung secara intuisi antara dia ke kamu ya. Yang mana hubungan ini seperti hubungan yang memang diarahkan untuk rekonsiliasi, atau diarahkan untuk terhubung kembali ya. Seperti hubungan yang mau pisah tapi seperti kayak nggak bisa, harus ada rekonsiliasi atau ada energi yang untuk tersambung atau terkoneksi lagi. Lalu di sini ada energi rebound relationship ya. Aku sambil buka-buka. Kalau aku sekarang agak lemot ya, sabar-sabar aja karena aku sambil buka translatean ya. Karena aku juga sejujurnya aku orangnya nggak mau banyak pencitraan. Ada beberapa kosakata yang aku nanti takutnya salah. Mendingan aku sambil ngecek. Soalnya kemarin aku dikomplain gara-gara salah translate. Tapi balik lagi ya, aku nggak mau menjanjikan aku yang paling sempurna, karena aku memang bukan sarjana sastra bahasa Indonesia atau sarjana sastra bahasa Inggris yang kosakata semuanya pasti bagus, dan aku bukan translator. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pengucapan kata atau pengertian yang mungkin bahkan tidak ada di KBBI, tapi aku rasa sebagian besar
sepanjang waktu kata-kataku cukup bisa untuk dimengerti sama semua orang. Ini adalah relationship yang seperti rebound, selalu memantul. Artinya gini, ketika ketika datang mendekat, nanti menjauh, nanti mendekat lagi, nanti balik lagi. Jadi emang energinya tuh kayak emang nggak bisa lepas. Jadi sangat mungkin on off, teman-teman. Ya jadi kayak memantul gitu ya. Datang nanti jauh, nanti datang nanti jauh gitu-gitu. Ya. Ada energi obsessing di sini. Ya, jadi sebenarnya ada energi keterikatan kamu sama dia. Jadi memang itu tidak mudah untuk lepasnya, ya, karena sangat mungkin dia masih terobsesi sama kamu, dan kamu juga masih mungkin ada energi berat untuk melepaskan dia sebenarnya. Nah, energi intervensi dari semesta ini nampaknya mendorong seorang yang player ini bisa loh untuk mau punya suatu hubungan yang serius dan ingin adanya energi rekonsiliasi. Oke. Kenapa gitu Sora? Kan dia player ya. Nah, di sini ada energi imbalance karena teman-teman, keseimbangan mesti terjadi ya. Hal baik diikuti hal buruk diikuti hal baik ya. Jadi nggak ada yang sempurna. Sangat mungkin banget tidak ada kamu ya. Banyak posisi-posisi dia yang nggak seimbang, situasi yang nggak seimbang. Jadi kehadiran kamu membawa keseimbangan ya. Lalu yang kedua juga di sini ada energi apa namanya? Dia butuh keseimbangan antara kamu sama dia. Itu yang pastinya. Lalu di sini juga kalau Sora lihat ada energi di mana kamu itu memang mungkin sangat bertolak belakang sama dia, dan kehadiran kamu bisa mengisi energi keseimbangan itu. Misalnya contoh ya, dia itu boros. Nah, kamu jadi seseorang yang lebih memperhatikan keuangan secara hati-hati. Atau dia pemarah. Nah, kamu menjadi seseorang yang lebih penyabar ya, energi yang seperti itu. Dan ada energi chasing. Nah, energi ini yang ada sekarang karena dia pingin rekonsiliasi sama kamu. Dia kepingin untuk ngejar kamu balik ya. Karena ikatan batinnya mungkin sekali terasa kuat. Kita akan lihat nanti perjalanan pembacaannya. Ada energi ego. Sebenarnya orang ini tuh banyak punya ego diri gitu ya. Egonya sangat kuat sekali. Tapi di sini kalau Sora lihat, egonya itu seperti harus dipatahkan ya. Karena relationship ini atau hubungan ini harus ada sebuah persatuan. Kenapa sih ada ikatan batin yang kuat, intuisinya terus ke kamu? Karena di sini ada karmic relationship. Hubungan yang banyak berisi pembelajaran ya, dimana sisi-sisi terburuk dia keluar ketika sama kamu, sisi terburuk kamu keluar ketika sama dia, trauma, sikap buruk gitu kan, hal-hal yang belum kelar, pembelajaran, PR, perkembangan spiritual dan sebagainya ya. Makanya sangat mungkin banget hubungan sama kamu membawa nilai. Dia belajar dari hubungan dengan kamu. Mungkin dia butuh kamu untuk menghealing dia, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Self-esteem issues ya. Sebenarnya di balik sikapnya yang narsis, di balik sifat yang player, dia tuh sebenarnya banyak ngerasa insecure loh teman-teman ya. Dia sebenarnya ada sisi dia nggak pede, dan gambaran dirinya dia itu seperti diisi dengan kalau aku banyak yang suka berarti aku baru merasa utuh. Itulah sisi-sisi dari seseorang yang sebenarnya punya masalah nggak pede gitu loh. Sebenarnya gambaran dirinya nggak bagus ya. Jadi kayak butuh orang untuk isi di sana gitu loh. Jadi buat jadi pembenaran atau buat jadi proving, aku tuh banyak yang suka loh gitu loh ya. Dishonest, banyak ketidakjujuran teman-teman ya. Nah, ini adalah pembelajarannya salah satunya ya. Banyak belajar untuk bagaimana kalau situasi itu nggak jujur, ada akibatnya. Tapi pertemuan ini adalah energi fated meeting, pertemuan yang seperti sudah ditakdirkan sama semesta. Lihatlah, divine intervention ketemu fated meeting, makanya kamu bisa ketemu sama dia, karmic relationship. Kita lihat dulu siapa sih orang ini sebenarnya. Orang yang indecisions ya, orang yang memang sulit untuk mengambil satu keputusan. Mungkin sekali orang yang sering suka bercabang hati ya. Lalu di sini ada energi rejuvenations ya. Kita coba lihat lagi. Di sini adalah energi yang pembaharuan, pemulihan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada energi di mana sebenarnya dia harus belajar memperbaharui banyak hal ya.
Harus dipulihkan banyak hal, sikap-sikap dia yang kurang baik. Jadi memang sama kamu tuh harus ada perubahan gitu ya. Kamu tuh jadi salah satu trigger perubahan dia. Emotional stability, mungkin banget kamu berdiri dengan seseorang yang secara emosi mungkin tidak stabil karena ada trauma. Mungkin ada trauma penolakan, mungkin ada trauma takut kehilangan, ada trauma greedy. Jadi karena pernah nggak dapat sama sekali, jadi sekali dapat pinginnya lebih daripada satu. Kurang bisa mengontrol diri. Ada energi legacy. Nah, kalau Sora lihat di sini dia sangat-sangat fokus ya sama masalah finansial, ya. Dan dia tuh sangat-sangat pingin bisa kayak menyupport keluarga secara penuh, dan sangat mungkin banget berharap bisa ya menjadi kebanggaan keluarga dengan punya finansial yang cukup. Dan orang ini punya banyak sekali keinginan diri, ya, fulfillment, banyak banget ekspektasinya dia, ya. Lalu kenapa sih dia merasakan intuisi batinnya itu kuat ke kamu gitu ya, meskipun dengan situasi mungkin kalian sudah jauhan? Karena satu, dia merasakan ada energi memang pertemuan di antara kalian itu memang ada jalinan dari semesta. I need more time to figure things out. Dia butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan atau tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ketika mungkin ya dia butuh waktu untuk sendiri, itu banyak perasaan yang dirasakan. I feel like we are destined. Kenapa ribet banget aku ngomongnya? I feel like we are destined to be together. Aku tuh mungkin banget dia merasa kalian tuh seperti ditakdirkan sama-sama, buat sama-sama gitu loh, ya. Dan itu adalah energi yang timbul ya ketika dia sendiri mungkin jauh dari kamu. I'm manifesting you. Orang ini sedang memanifestasikan kamu, teman-teman. Dia sangat mungkin banget ada energi dirinya dia sebenarnya masih menginginkan kamu. Ya. I'm sorry I treated you poorly. Jadi sebenarnya seseorang ini sangat merasa bersalah karena telah memperlakukan kamu dengan tidak baik, teman-teman. Ya. Banyak tidak baik tuh sebelumnya, mungkin banyak yang gaslighting, memutar balik kesalahan, denial gitu ya. Dan kali ini, dan banyak juga yang kabur dari perasaannya dia ke kamu ya. Dan semesta itu kayak banyak kasih dia energi pertanda, intuisi gitu ya. Kalau dia tidak bisa lagi kabur dari perasaan dia dan koneksi kalian, jadi kalian memang akan terhubung ya. Orang ini awalnya suka party, suka senang-senang, belum serius, tapi semesta tuh kayak ngasih ini loh pembelajarannya. Sudah terlalu lama bermain-main. Yuk taking care diri sendiri. Yuk lebih jadi seseorang yang stabil, karena home itu lambang dari kestabilan. Yuk serius, karena terlalu banyak dia bermain-main, teman-teman, sama ini ya. The intensity of my feelings for you made me scared ya. Dan perasaan dia sama kamu tuh sangat intens, dan sebenarnya itu cukup buat dia takut. Takutnya itu dalam artian, kok bisa ya aku seintens ini ngerasa terkoneksi sama kamu. Jadi pertanda dari semesta tuh seperti menekan dia harus menerima, tidak bisa lari bahwa kalian terhubung ya. Dan banyak yang melihat angel numbers ya. Dan kamu juga banyak yang melihat angel numbers ya. Dan itu salah satu cara dari semesta berkode sama dia. Tapi di satu sisi juga itu caranya dia mungkin mau menyampaikan firasat batinnya dia sama kamu ya. Aku mengirimkan signal yang membingungkan ya, karena memang orang ini hilang arah. Dia mungkin masih belum benar-benar tahu apa yang dia mau ya. Orangnya memang tipe yang susah tegas gitu kan. Tapi dia merasakan koneksi yang sangat kuat ke kamu. I feel a magnetic connection to you. Ada koneksi magnet yang sangat kuat. Dia cuma berharap kamu belum nyerah sama dia ya. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang juga mungkin surrender di sini, bisa saja kamu yang nyerah gitu loh ngadepin dia. Energi penyesalan yang sangat kuat. Penyesalan yang sangat kuat. Karena pernah ego, narsis ya. Karena dia itu memang tetap ingin mempertahankan pernikahan kalian. Untuk yang sudah menikah, untuk yang belum, dia ingin bisa menikah sama kamu. Ada energi keseriusan di sana. Tuh, karena aku membayangkan diriku kalau aku bisa hidup bersama-sama kamu gimana ya. Nah itu terlihat.
Ada jarak di antara kita yang membunuhku. Nah, orang ini mungkin banget LDR sama kamu. Ya, kalaupun gak LDR, dia sedang jauh dari kamu secara energi. Jadi, ada energi keterbutuhan yang besar. Dan energi intuisi batinnya itu sangat kuat karena dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Meskipun gimana pun juga dia coba. Ya, energi mikirin kamunya itu sangat-sangat kuat sekali. Oke? Gelisah dia nggak ada kamu, anxiety, energinya gelisah, ya, gelisah nggak ada kamu, nggak tenang. Dia akan menghubungi kamu lagi mungkin melalui text message ya, mungkin melalui pesan tertulis. Ada yang mulai melihat-lihat sosial media kamu, mungkin stalking sosial media kamu. Dan kamu sudah mulai melihat pertanda dan sinkronisitas. Nah, nanti 2 menit lagi salah ngomong. Pertanda dan energi sinkron. Nah, udah suara singkat aja. Energi pertanda dan sinkron tadi yang membuat kamu terhubung sama dia. Dan itu bisa dirasakan secara batin. Jadi mungkin ada telepati, ada firasat batin. Ya. Dan dia merasakan storm warning. Dia merasakan hidup dia itu, wah, banyak banget itunya. Naik turunnya gitu ya. Badai-badai kehidupan tuh hidupnya gonjang-ganjing gak ada kamu. Dia bermimpi soal kamu. I dream of you. Apa yang dia mau? Dia menginginkan awal yang baru sama kamu. I want a new beginning with you. Karena dia merasakan kamu ada di sekitar dia selalu. Jadi memang dia gak bisa lepas dari energi kamu karena karmic relationship. Kalian memang harus berkolaborasi bersama-sama pada akhirnya, gimana pun juga prosesnya. Kalau udah jalan semesta, mau lari kemana? Orang ini akan belajar untuk berkembang, teman-teman. Di sini ada skill development, jadi ada perkembangan, ya mungkin kemampuan dalam perkembangan dalam kemampuan menjaga diri, dalam mungkin menyelesaikan masalah. Intinya ada progres lah dalam hubungan ini. Hubungan ini akan kelihatan semakin jelas nanti. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya gimana ke depannya, ini sangat mungkin energi hubungannya menjadi lebih jelas, lebih clear, lebih positif karena di sini ada energi di sun, teman-teman. Akan ada proses di sini ya. Perlahan ya, teman-teman. Masukan buat kamu. Teman-teman jangan dijadiin beban ya. Jadi balik lagi, kalau kamu merasa orang ini jadi beban buat kamu, ya jangan sih, saran dari aku. Kalau buat beban ya dilepasin ya. Tapi di sini ada energi reckoning. Bentar ya, aku cek lagi. Aku takut salah. Reckoning energinya. Ada segala sesuatu yang diperhitungkan. Ada segala sesuatu yang estimasi dari sesuatu ya. Jadi kamu mungkin perlu untuk melihat gitu ya, berpikir gitu ya, untuk tersadarkan sama hal-hal yang harus ini sinonimnya working out sih. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin harus masih diproses, teman-teman. Memang itu jadi kalau kamu mau sama dia, ya memang itu adalah salah satu bebannya ya, dalam tanda kutip, bahwa kamu masih harus membantu memproses dia. Tapi inilah memang yang harus kamu terima ya. Ini memang salah satu misi jiwa kamu, atau mungkin bahasa kerennya misi jiwa. Salah satu PR kamu adalah membantu dia berproses. Karena mungkin ketika kamu membantu dia proses, di sana juga ada proses untuk kamu gitu ya. Jadi ketika kamu membantu seseorang, kamu juga mungkin akan berproses di sana. Itu selalu adalah pada semesta itu. Ketika kita memberi, kita akan menerima. Walaupun namanya kadang-kadang memberi itu nggak selalu menyenangkan. Itu mungkin yang bisa jadi pertimbangan kamu. Intinya gitu ya. Jadi orang ini dapat petunjuknya pelan-pelan, teman-teman ya. Tapi ingat ya, kalau sudah ngomongin energi semesta intervensi, dari apa yang nggak mungkin ya bisa jadi mungkin ya. Untuk teman-teman yang mau beli gelang kupu-kupu, ametis kupu-kupu, ini mungkin menuju batch terakhir ya. Karena saat video ini dibuat ya, itu stoknya sudah kurang dari 10. Jadi teman-teman yang mau silakan untuk dibeli segera, jangan ditunda lagi, nanti kalau nggak kebagian. Gelang ametis kupu-kupu ini cantik sekali ya. Ametisnya sendiri import ya, dan sudah suara booster dengan energi healing, jadi dia bukan gelang biasa. Oke. Terus ametis sendiri adalah terkoneksi dengan cakra ajna ya, atau cakra mata ketiga.
membantu intuisi. Sora udah bantu untuk taruh energi cinta kasih, memberi dan menerima cinta kasih, membantu manifestasi positif, dan yang pastinya transformasi ya, karena kupu-kupu ini cantik banget. Harganya 265.000 kalau di Instagram Sora, kalau di Tokopedia Sora 285.000 ya. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia, bukan buat aku. Dibeli sekarang berhubung masih ada ya. Dan buat teman-teman cowok, kamu boleh kantongin kalau kamu nggak mau pakai ya. Terus bisa dijadikan hadiah juga. Ayo dibeli segera karena sudah menuju detik-detik habis ini. Kalau udah nggak ada ya mau ngomong apa lagi. Aku nggak bisa restock dia, nggak terima PO satuan. Supplier aku supplier besar. Dan ingat ya teman-teman, ke depan harga akan naik. Kan kalian tahu sendiri kondisi dolar naik. Aku beli itu pakai dolar ya. Jadi bukannya aku sombong, asal kalian tahu kan aku import, belinya pakai dolar, pajak akan naik juga. Jadi kalau saran aku, kalau aku lagi jualan, apalagi kalau harganya terjangkau, mendingan beli dulu ya. Karena nanti kalau udah nggak ada, kalau udah nanti ya harganya pun naik pasti pelan-pelan. Karena bukan kemauan aku, kondisi ekonomi kan. Taurus, cek Sun Moon Rising ya. Taurus, Gemini, Taurus lagi, Aries, Capricorn, Scorpio, Leo, dan Virgo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terbuka. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, ya, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk dibuatkan video YouTube seperti ini, silahkan ya, boleh banget yang mau spesial. Tapi kalau video nanti dibikinkan khusus buat kamu, jadi nggak dinonton rame-rame kayak gini gitu ya. Itu satu. Terus kedua, teman-teman juga boleh kalau yang kepingin untuk belajar baca tarot, mungkin ada panggilan boleh juga sama Sora ya. Atau teman-teman pingin untuk belajar sendiri juga bisa ya. Kalau mau baca Bazi, saran Sora boleh Bazi untuk tahu jalan hidup, ya lihat segala sesuatu lebih jelas. Karena Bazi itu sangat ini ya, koneksinya tuh sangat besar dan sangat apa tuh bahasanya, sangat besar dan sangat ini banget, apa, terkoneksinya dengan baik gitu loh. Aduh, aku ngomong apa sih, bukan terkoneksi dengan baik, akurasinya tinggi gitu ya. Maaf, ini kan udah malam banget, aku udah agak ngantuk, tapi aku coba untuk terus bikin video. Oke, dicek alfabetnya ya. Y, V, I, P, Z, J, X, R, G, B, L, S, S, O, D, I, R, A. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.